kami melakukan penelitian pada tahun 2018, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Kami melihat bagaimana indeks pembangunan manusia. Kalau kita lihat IPM dalam 5 tahun terakhir, waktu itu data kami 2013 sampai tahun 2018, memang ada kenaikan IPM. Tetapi walaupun naik, itu tidak signifikan. Baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, IPM-nya masih paling rendah di Indonesia. Kemudian pada kabupaten atau pada kota yang didominasi penduduknya oleh masyarakat pendatang atau non-Papua, biasanya rata-rata atau pada umumnya angka IPM itu relatif tinggi, seperti di Kota Jayapura, kemudian di Kota Sorong, kemudian di Kabupaten Merauke, Nabire, Mimika, Kabupaten Jayapura, dan lain-lain. Dan rata-rata tingkat kemiskinan pada umumnya rendah. Tetapi pada kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua, rata-rata indeks pembangunan manusia itu rendah atau sangat rendah. Misalnya sebagai contoh Kabupaten Duga di Provinsi Papua yang IPM-nya adalah 54 ya. Kemudian Kabupaten Tambrau ya sekitar 54 sampai 55 dan lain-lain. Nah, banyak kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua, terutama di Pegunungan Tengah, baik di Lapagu dan di Mipagu, itu IPM-nya rata-rata atau kebanyakan adalah rendah, sekitar 54 sampai 56. Kemudian tingkat kemiskinan juga relatif tinggi. Artinya bahwa selama 20 tahun Otsus, pembangunan lebih banyak dinikmati oleh komunitas atau masyarakat non-Papua. Memang diakui jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas atau jumlah sekolah meningkat atau cukup banyak. Tetapi misalnya bagaimana partisipasi guru, kemudian kehadiran dokter, kehadiran tenaga medis, ketersediaan obat dan lain-lain itu yang masih belum memuaskan atau belum baik, sehingga di daerah-daerah yang terpencil dan terisolir pelayanan publik belum begitu dirasakan. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah indikator yang kedua adalah partisipasi. Apakah selama 20 tahun terakhir ini partisipasi orang asli Papua di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan politik itu semakin meningkat. Kalau kita lihat misalnya kebanyakan pembangunan itu ya ditandai dengan pembangunan yang dalam tanda kutip kapitalistik atau eksploitatif, eksploitasi sumber daya alam, kemudian juga misalnya perkebunan sawit. Nah, di sini masyarakat adat belum menikmati atau tidak menikmati. Bahkan sebagian mereka mengalami apa yang disebut sebagai pengambil alihan tanah atau land grabbing dengan cara-cara yang dalam tanda kutip manipulatif menurut berbagai laporan. Sehingga prinsip dari free, prior, informed consent itu tidak dijalankan. Kita lihat misalnya sebagai dampak Project Nive banyak. Kemudian partisipasi politik kita melihat di dalam pemilu terakhir semakin berkurang jumlah anggota DPR di kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh masyarakat non Papua. Jumlah DPRD misalnya orang asli Marin di Merauke itu 3 dari 28 orang, kemudian di Kerom jumlah anggota orang asli Papua yang menjadi anggota DPRD juga semakin berkurang, sekitar kurang dari 10 ya. Saya kira kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di tingkat lokal juga semakin mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga adalah kekerasan. Ya, bagaimana kita lihat bahwa jumlah kekerasan politik, baik itu extrajudicial killing, kemudian pembungkaman kebebasan berekspresi, kemudian ya kebebasan berekspresi tidak dijamin. Nah, ini political semakin tidak berhenti dan di Papua menyerupai sebuah siklus kekerasan yang sampai sekarang belum berhenti. Dan terakhir kita melihat fenomena misalnya terbunuhnya pendeta Yeremias di Intan Jaya. Kemudian sebelumnya peristiwa Intan Jaya dan lain-lain. Juga masih ada pengungsian dari konflik Duga, dan saya kira itu semua mengindikasikan bahwa orang Papua masih merasa tidak aman. Kemudian yang keempat adalah ya masih adanya distrust, artinya bahwa selama 20 tahun atau 19 tahun otonomi khusus, distrust itu belum diperbaiki, masih ada stereotipe,
masih ada sikap yang dalam tanda kutip rasistik yang melihat orang Papua berbeda secara budaya, secara kultur, masih ada stigma separatis sehingga orang Papua belum diperlakukan setara dengan orang Indonesia lainnya. Dan ya saya kira selama otonomi khusus distrust justru tidak memperbaiki distrust justru semakin melebar dan memori pasionis juga masih ada, ingatan kolektif tentang kekerasan juga tidak hilang. Artinya memang otonomi khusus jika ditempatkan di dalam konteks resolusi konflik itu bisa dikatakan belum berhasil. Ya kalau ekstrimnya itu gagal ya, mungkin saya bilang belum berhasil ya. Nah, mengapa otonomi khusus itu belum berhasil atau otonomi khusus tidak berhasil atau mungkin dalam tanda ekstrimnya itu gagal gitu ya. Pertama, menurut beberapa kajian, termasuk kajian LIPI, tulisan almarhum Muridan Wijoyo, otonomi khusus itu tidak memiliki legitimasi yang kuat karena dia tidak lahir dari suatu dialog atau suatu negosiasi atau suatu perundingan ya antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini berbeda misalnya dengan otonomi Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dilahirkan melalui MOU Helsinki sehingga memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat pihak yang berkonflik. Kemudian otonomi khusus Papua ini bisa kita analogkan dengan otonomi khusus Aceh sebelum adanya MOU Helsinki. Jadi ini saya kira tantangan kita cukup sangat sulit ya. Kita bisa membandingkan bahwa otonomi khusus Papua yang ada sekarang ini itu adalah analog dengan otonomi khusus di Aceh sebelum adanya MOU Helsinki. Nah, saya kira ini ada suatu tantangan karena legitimasi yang cukup rendah sejak awal dilahirkannya otonomi khusus yang hanya lahir dari kompromi dan negosiasi antar elit. Itu kemudian sebagai akibatnya tidak ada komitmen politik yang mengikat para pihak yang berkonflik, baik itu di Papua maupun di Jakarta. Tidak ada komitmen politik untuk melaksanakan otonomi khusus sesuai dengan tujuannya sebagai alat resolusi konflik. Nah, apa buktinya? Ya, saya kira kalau kita kembali ke awal otonomi khusus, misalnya pembentukan MRP yang cukup lama, kemudian ada Inpres nomor 1/2003 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang menabrak Undang-Undang Otsus. Kemudian regulasi yang sampai sekarang tumpang tindih, sehingga Undang-Undang Otsus itu tidak leg spesialis, tetapi menjadi leg generalis. Pada realitasnya, undang-undang sektoral seperti undang-undang pendidikan, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang pertanahan, undang-undang tentang RT RW dan lain-lain itu diletakkan di atas undang-undang otonomi khusus, sehingga mereduksi dari kekhususan dari undang-undang otonomi khusus. Kemudian yang ketiga, otonomi khusus juga disertai dengan paradigma lama yang tidak berubah, yaitu strategi pembangunan yang developmentalistik, yang teknokratis, instrumentalis, atau yang bersifat suatu strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kemudian direncanakan dari atas, dan ini saya kira belum ditransformasikan menjadi sebuah strategi pembangunan berbasis kebudayaan, berbasis masyarakat adat yang lebih sesuai dengan kondisi atau karakteristik budaya di Papua.